Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau dihukum. Baca Yohanes 3 ayat 3 anak. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Percaya kepada Dia yang sudah membangkitkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Engkau mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita. Walaupun kita mau tidur, tetap damai Tuhan menyertai kita. Dan jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa sebelum tidur. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya lalukan kami dari hidup dalam kemunafikan. Tapi ajar kami untuk hidup dengan apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan pasal 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Orang dunia berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berkata-kata, dia berbohong. Artinya dia tepati janjinya. Kalau dia berjanji, kalau dia berjanji, dia tidak tepati. Dan kalau dia diberi amanah, yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia hianati. Ya, pengkhianatannya bagaimana? Ya, dia korupsi. Dia makan sendiri. Itu orang dunia bilang. Tapi bagaimana kata firman Allah? Mari kita belajar sebagaimana Yesus ajarkan bagi kita tentang orang munafik supaya kita jangan lakukan itu. Ya, mungkin di hadapan manusia kita boleh dapat pujian dari hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Bapa di surga. Nah, Yesus mengajar kita agar tidak menjadi orang munafik. Maksudnya apa? Karena kadangkala kita lihat orang munafik itu, ya, orang yang melakukan yang baik untuk penampilan sesaat, ya. Jadi dia, inilah karena ada maksud terselubung. Kalau apa itu? Pencitraan. Lalu dipoto, diobral, diekspos besar-besaran. Tapi semua itu dalam rangka sandiwara. Dia melakukan itu karena ada maksud terselubung, bukan karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita katakan dia sudah dapat upahnya sendiri, tapi dari Tuhan dia tidak dapat upahnya. Karena dilakukan dengan motif yang terselubung. Dia melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat. Tidak melakukan yang jahat. Dia melakukan yang baik, jelas. Cuma telah di blow up begitu luar biasa supaya orang memuja-muji dia. Bukan orang memuji Tuhan, tapi orang memuja-muji dia. Atau dengan kata lain, supaya orang memilih dia saat pemilihan.
Sudah pernah lihat orang yang begitu manis ketika datang ke rumah Anda? Sudah melihat orang yang begitu luar biasa datang ke rumah Anda dengan segala lip service-nya yang begitu luar biasa? Tapi justru orang yang tidak datang ke rumah kita, yang kita lihat hidupnya, apa yang diperbuatnya, justru itu yang kita pilih. Tapi kalau saya tidak, ya, saya melihat orang itu dan saya memilih. Dan saya tegas, siapa yang saya pilih saya sebut. Saya tidak ada kamuflase di situ. Tidak ada sandiwara di situ. Bahkan saya dukung, ketika saya dukung saya bersuara. Walaupun tahun ini saya katakan cuma satu yang kita dapat loloskan. Tapi ya it's okay lah. Ya. Semoga dia dapat bekerja dengan baik sebagai pimpinan DPR sana di tingkat pusat. Yang anggota DPD dengan sedih hati kita tidak bisa menghantarnya. Walaupun suaranya nomor 6. Karena yang dipilih itu cuma 5. Sedih. Karena ada banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi gereja Tuhan. Dia tidak pernah berbuat baik dengan maksud terselubung. Tapi dia berbuat dengan tulus, dan itu kita rasakan. Karena sebelum dia masuk pun sebagai pejabat pada waktu itu dia sudah AA BB. Ya, tidak, itu dia orangnya. Sehingga kita suka. Yang kedua kata firman Allah, orang yang melakukan yang baik tetapi dengan motif palsu. Ya, dengan motif palsu. Tidak tulus. Bukan keluar dari motif yang baik dan benar. Kalau motif yang baik dan benar itu kan, ya, ini, ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kiranya ini yang bisa saya perbuat. Untuk kau apakah pun silakan. Kalau engkau pilih saya, terima kasih. Enggak kau pilih, terima kasih. Kalau ada seperti itu, kiranya gitu ya. Karena saya nggak pernah didatangi seperti itu soalnya. Tapi saya banyak mendengar orang seperti itu. Tapi ada juga dia sudah berbuat di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian masyarakat tidak memilih dia. Nah, ketika dia stop, marah masyarakat. Yang benar saja. Nggak tahu berterima kasih. Tapi ketika dia minta pertolongan, dia nggak minta pertolongan, tapi dia pikir masyarakat kan sudah tahu apa yang diperjuangkan. Tapi ya, kadang manusia itu tidak tahu berterima kasih. Dia katakan dengan situasi kondisi ekonominya, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia berharap sebenarnya, udah berapa tahun dia lakukan itu. Sebelum dia mencalonkan diri, sebelum ada tanda-tanda dia mencalonkan diri, dia sudah berbuat. Tapi masyarakat apa? Membalasnya dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Karena hanya serakahnya. Dan dampaknya, ya mereka lah yang menikmati kan itu. Itu sudah bisa kita dilihat di medsos itu. Kita menyesalkan orang-orang yang punya hati menolong masyarakat tetapi tidak didukung. Itu sedih. Hanya karena dia tidak memberi. Padahal perbuatan bertahun-tahun menolong mereka. Mengalirkan ke rumah-rumah mereka air. Ya saya mengalirkan, tapi nggak sampai ke rumah-rumah mereka itu. Saya membuka keran 24 jam sejak tahun 2000 sampai sekarang.
Tapi saya nggak mengalirkan. Dulu ada pernah saya alirkan ke rumah seseorang. Tapi dia buat itu seenak-enaknya. Air sampai meluber-luber. Akhirnya kita putus. Dia pikir dia nggak bayar. Enak dia menggunakan. Akhirnya kita putus. Kita bayar itu air. Kalau digunakan saya nggak keberatan. Tapi karena meluber-luber, memangnya saya bilang itu uang, bukan uang saya, uang Tuhan Yesus. Jadi saya keras kepada orang-orang, misalnya ada menampung air lalu airnya luber, biar sampai sekarang saya tunggu itu orangnya, terkecuali anak saya. Tapi itu pun diingatkan. Bukan berarti saya nggak pernah meluberkan air. Ya pastilah pernah kan. Tapi itu nggak ada faktor kesengajaan. Karena lagi tidak ada air, daripada apa? Sebenarnya pelan kita apain? Supaya dia mengalir. Kita perhitungan kita penuh kalau kita sampai. Ternyata sudah lebih duluan dia penuh. Ya. Jadi orang yang melakukan yang baik dengan motif yang pas. Kalau dia dengan motif yang baik, ya, tidak. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang menjanjikan yang baik hanya sekedar PJP. Tahu itu PJP apa? Pemberi janji palsu dan PHP. Tahu PHP? Udah tahu itu semua, udah tahu. PJP, PHP banyak sudah tahu. Pemberi harapan palsu. Ingat, ketika Anda memberi harapan palsu kepada orang, Anda mengecewakan mereka. Ketika orang kecewa, apapun perkataan maka ditolak. Saya pernah disiplin tempat saya les itu. Tapi saya bilang kepada orang tua mereka, kalau mereka sudah siap belajar kembali, tinggal call saja saya. Pasti saya datang. Karena saya datang kemari bukan untuk bermain-main. Saya datang bukan untuk membuang waktu saya, tapi saya datang untuk memberikan manfaat. Memang bahasa Inggris itu saya bilang capek memang mulutnya. Karena saya bukan pakai sistem di sekolah. Nggak tahu kalau pronunciation-nya nggak. Kalau saya bilang kalau saya bisa ngomong, kamu harus bisa ngomong. Misalnya, rise, arose, arisen. Awake, awoke. Backbite, backbeat, backbeaten. Backslide, backslid, backslidden. Itu tiga itu harus dia tahu. Baik regular verb, baik irregular verb. Walaupun diselang-selingi gitu ya. Dan bagaimana membuat kalimat yang baik dan benar, bukan asal-asal. Tapi kalau mereka sudah punya kosakata yang banyak, itu akan mudah. Mereka mendengarkannya pun akan mudah. Tapi kalau nggak ada kosakata yang banyak, bagaimana mereka memudah? Tapi kalau mereka sudah, kalau diajar sekitar itu, dengan pronunciation sekitar itu, mereka menerjemahkan, mereka membuat kalimat, saya garansikan mereka bisa. Baik mereka membuat kalimat sendiri, baik kita yang meminta mereka menerjemahkan. Kita bicara bahasa Inggris, mereka menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Atau mereka berbicara bahasa Inggris, temannya membicarakan dalam bahasa Indonesia. Di training seperti itu. Karena saya berharap akan ada orang-orang, kalau orang percaya dia, akan tampil sebagai orang-orang hebat yang bisa juga jadi penterjemah di masa yang akan datang. Kalau orang-orang yang
Saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, jangan lihat saat ini, tapi lihat 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mereka akan menjadi pemimpin di negeri ini. Semoga nilai-nilai yang kita tanamkan kepada mereka adopsi itu untuk mereka buat. Ya syukur-syukur bisa mereka menerima Yesus. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi nilai-nilai kerajaan Allah kita harus ajarkan. Misalnya satu contoh. Biasanya orang-orang di sini berkata-kata kotor, biasa. Tapi di kelas saya tidak boleh ada orang mengata-ngatai temannya, membuli temannya, apalagi mencaci maki temannya, memukul temannya. Tidak boleh. Kalau ada orang sampai marah karena dia apa, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan wah enak aja dia gitu. Tapi itu harus kita perkatakan. Karena apa? Kita bukan orang yang berjanji untuk kita hanya PJP, pemberi janji palsu, PHP, pemberi harapan palsu. Kita mau katakan kalau saya nanti naik, saya akan tolong. Tapi setelah dia naik, dia lupa. Bahkan gak berani menyundutkan diri. Takut. Takut dimintai uangnya. Akhirnya 5 tahun ke depan dia dipecat masyarakat itu sendiri. Tapi saya sering bilang ada di sini hebat. Dari masa muda sampai tua dia menjadi pimpinan. Ya mulai dari bukan apa sih. Dari sejak saya mulai ada di sini, dia mulai naik di kota sampai sekarang, sampai ke provinsi. Udah hampir 6 periode. Karena dapat menjaga marwahnya di tengah-tengah konstituen. Wah, sesuatu yang sangat luar biasa itu. Kalau PJP dia dipecat itu oleh konstituennya sendiri. Kalau PHP dia dipecat itu. Tapi apa yang dikatakan dia lakukan, dia kerjakan, dia tolong masyarakat itu. Yang memilih dia, khususnya memilih dia. Wow. Luar biasa. Jangan seperti orang dunia. Ya, berjanji tapi dia tidak berkata-kata, dia bohongi. Lalu kemudian dia beri amanah, dikhianati. Tapi harapan Tuhan Yesus ini bagi kita semuanya, supaya kita jangan hipokrit, supaya kita jangan munafik kata firman Allah. Tapi harapan Tuhan Yesus bagi kita, lakukan yang baik dengan motif yang tulus, baik, benar, yang disertai iman dan belas kasihan dari Tuhan, agar kita mendapat upah yang sesungguhnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang tulus apa adanya, bukan ada apanya. Kalau apa adanya, kita hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Mari kita tunduk kita kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam kesederhanaan dalam kata-kata kami. Dan kami tidak ingin menjadi orang munafik. Jauhkan dari kami Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang sakit. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Kau percaya Tuhan dapat menjamah engkau saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini jika engkau, kapanpun engkau mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya engkau menolong mereka, menyembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilurmu, engkau sembuh. Oleh kuasanya, engkau disembuhkan. Terima kasih. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan, sesak yang tidak terkatakan, tangismu tidak lagi terdengar, isakmu hanya engkau dan Tuhan yang mengetahui, perihnya hatimu. Tapi saya mau katakan kepadamu, saya tahu itu, jauh lebih tahu Tuhan itu akan penderitaan. Dan itu sebabnya Tuhan menaruhkan ini untuk saya berdoa bagi Anda. Karena betapa riskannya orang-orang yang sedang menghadapi persoalan. Tidak semua orang seperti Paulus yang mengalami persoalan semakin dekat kepada Tuhan. Tidak. Saya sudah melihat
banyaknya orang-orang yang menjadi korban si jahat, si iblis, mengikuti keinginan si iblis daripada keinginan Tuhan. Tapi engkau sebagai orang percaya, saya mau ingatkan, jangan engkau keluar daripada firman Allah. Itu ketika engkau keluar daripada firman Allah, itu bagaikan bom waktu yang siap meledakkan Anda. Tapi terus bertekun, karena janji firman Allah, ketika engkau betul-betul bersama dengan Dia, Dia akan sertai engkau dalam kesesakan. Dan ketika engkau berdoa, Dia akan jawab engkau. Bahkan dengan jelas Dia berjanji dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15, Dia akan berikan engkau kelepasan. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadanya. Engkau penopang mereka yang sesungguhnya, penjawab doa mereka yang sesungguhnya dalam nama Yesus. Biarlah mereka menikmati kasih dan kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga mereka melihat kebaikan dan mereka bersaksi tentang kebesaran. Terima kasih Bapa buat hal yang indah yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Dan terus akan saya katakan, mari kita membaca firman Allah, berdoa sebelum kita tidur, supaya Tuhan selalu memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.